Kemarin lagi rame masalah TikTok Shop, terus pedagang di Tanah Abang. Belanja, iya Ya. TikTok belanja, di belanja TikTok. Iya, itu lagi rame tuh, maksudnya kemarin sih beberapa hari yang lalu lah intinya. Karena pasar Tanah Abang sepi katanya kan, dan memang mungkin ada penurunan dari sisi konsumennya atau yang datang ke sana. Iya. Tapi menurut lu gimana nih, Kuman? Jelek banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman semua di Spekulasi. Betul. Semoga teman-teman di rumah happy terus lah intinya. Iya, betul. Kayak kita ini ya kan. Betul. Kenapa lu? Lagi viral kan? Oh iya, gini dong. Iya, benar. Ini udah lama banget nih. Udah lama banget ya? Iya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya sebelum dimulai. Betul. Dan semoga subscribernya makin nambah lagi nih kan. Amin. Ya rabbal alamin. Iya loh. Iya. Harus banyak dong. Tuh, kemarin lagi rame ini ya. Apa? Masalah itu yang ibaratnya aplikasi yang dulu buat ibaratnya media sosial yang banyak viral di sini yang Mama Cuka Om ada tuh. Oh TikTok. Iya. Itu udah lama sih tapi gue taunya itu. Itu berarti pencarian lu sih itu semua ya? Enggak, karena gue udah lama nggak punya TikTok kan. Jadi terus? gue uninstall waktu itu. Jadi gue nggak ikutin tren lagi. Tapi gue tahu yang tren terakhir tuh. Yang gimana? Pujiku. Oh ya nggak tahu gue. Gitu. Tahu gue itu masih Itu sampai ke mancanegara loh. Orang Thailand aja nyanyi gitu. Dia ada. Oh, gitu. Itu artinya apa sih? Nggak tahu gue. Kenapa hal gitu bisa viral ya? Iya, itu gue tahu. Nah, terus kemarin lagi rame masalah TikTok Shop, terus pedagang di Tanah Abang. Belanja, iya kan, TikTok belanja, di belanja TikTok. Iya, itu lagi rame tuh, maksudnya kemarin sih beberapa hari yang lalu lah intinya. Karena pasar Tanah Abang sepi katanya kan, dan memang mungkin ada penurunan dari sisi konsumennya atau yang datang ke sana. Iya. Tapi menurut lu gimana nih, Kuman? Jelek banget. Lu sosan pakai celana ketat. Nggak kena. Iya, udah. Iya, menurut lu gimana? Ya, menurut Tentang gue, fenomena inilah ya. kalau gue gini sih ya, sebenarnya kalau secara egois, ya itu sah-sah aja menurut gue, karena kan salah satu fungsinya adanya media sosial itu kan untuk iklan ya. Ya kan, untuk mengiklankan ya kan. Mata lo gini-gini. Ini sambil nyimak lagi nyimak. Lagi nyimak. Iya, jadi untuk iklan supaya apa yang dia punya usaha, dagang keripik, dagang makanan, dagang apa. Nah, di situ momentum atau wadah dijadikan wadah sebagai sarana dia untuk iklan. Karena dia nggak bisa menaruh iklan buat dagangan dia di TV atau di YouTube mungkin. Nah, jadi taruhnya di sosial media yang dipunya. Itu secara egois gua. Ini kan yang dipermasalahin itu kan karena barang-barang di TikTok tuh murah banget. Iya betul emang. Ada yang 1.000, ada yang 500. Iya, sebenarnya ada banyak sih yang nggak masuk akal untuk harga ya. Iya, itu yang dipermasalahin sama para pedagang. Dan yang dipermasalahin kalau pemerintah kan kemarin udah bikin regulasi. Jadi yang dipermasalahin itu TikTok sebagai sosial media sama social commerce itu satu aplikasi. Itu yang jadi gabung itu yang nggak boleh gitu. Sedangkan kalau kayak Lazada, Shopee itu kan cuman dia emang e-commerce gitu, iya, bukan betul. Sosial media kayak YouTube, Instagram kayak gitu kan. Beda gitu. Twitter. Itu yang ya Twitter juga. Itu yang dipermasalahin gitu. Memang kalau misalnya dia digabung, memang apa ya, ada yang nggak fair sih sebetulnya, karena Apa tuh? Kenapa nggak fair? masalah algoritma. Iya, jadi ketika misalnya konten yang misalnya apa ya, dia followernya banyak, FYP terus, pasti kontennya di atas dong. Ya. Nah, ketika dia juga jualan, otomatis konten dia yang di up kan. Algoritmanya yang naik karena paham gak sih? Akhirnya yang lain pun yang live nggak ada yang nonton. Kan permasalahan kemarin juga gue sempat nonton di Indonesia Business Forum. Indonesia Business Forum ada. Jadi ada salah satu pedagang Tanah Abang diundang di situ juga. Dia bilang dia coba nge-live tapi nggak ada yang nonton gitu. Oh, dia juga udah mencoba untuk pergi ke ranah sana. Udah, karena mau nggak mau. Iya. Meskipun memang dia nggak paham, mungkin belum terlalu paham lah intinya, Iya. tapi udah mencoba tapi nggak ada yang nonton gitu.
Nah mungkin permasalahan algoritma tadi gitu. Tapi memang di lain sisi mungkin UMKM ini belum memaksimalkan marketingnya, karena kan kalau misalnya kemarin gue juga nonton di Indonesia Business Forum, ada salah satu narasumber bilang kayak selebgram atau influencer ini yang live di TikTok itu mereka udah marketingnya gila-gilaan gitu. Maksudnya kayak dan udah lama juga. Iya, maksudnya udah paham ketika live on dia tuh langsung ibaratnya kalau das. iya paham lah. Jadi kayak misalnya apa ya? Ini gue jual parfum yang ini wanginya kayak wangi pramugari gitu. Itu masuk ke gue kemarin kalau nonton di Indonesia Business Forum itu udah marketing 3.0 namanya. Oke. Gitu. Sedangkan kalau pada para UMKM masih fokus di marketing 1.0. 1.0 itu dia fokusnya ke produk doang. Kualitasnya bagus apa segala gitu. Produk knowledge-nya nggak digali. Cara marketingnya kayak tadi, ketika orang dibilang nih parfum bikin wangi kayak pramugari, orang bakal ngimajinasi, oh ini kan wangi pramugari kayak ini, akhirnya mau beli gitu. Oh, paham gak sih? Ini udah ngomongin jadi orang gitu. Bukan masalah produknya doang gitu. Paham. Sedangkan orang-orang UMKM yang mungkin coba live, mungkin langsung tek masuk, ayo mana dipilih barangnya, langsung kayak gitu. Ya orang mana mau nonton gitu kan. Gitu. Ini sebenarnya ada dua sisi gitu maksud gue. Nah memang juga kan kalau misalkan seperti itu ya, dari algoritma dan juga skill yang tadi, skill lo yang tentang Indonesia Business Award, Business Forum itu gue nonton di YouTube sih kemarin. Nah Indonesia Business Forum itu kan berarti kan mereka kan belajar ya, maksudnya dia itu menggali itu kan yang tadi lu bilang udah lama. Iya betul. Nah berarti kan emang di situ effortnya. Kalaupun emang sekiranya dia lebih berhasil, ya karena memang itu adalah usaha dari sejak lama dia belajar. Sumpama di salah satu channel itu misalkan yang ada di Indonesia Business Forum, itu yang dicapai, itu yang didapat, ya itu tetap fair menurut gua sih. Iya memang, tapi memang UMKM ini kalau harus ngejar untuk kemampuan marketingnya itu gapnya masih jauh, masih butuh waktu yang cukup panjang lah mungkin. Karena kalau dibanding ya kalau kayak gitu kan work from home ya. Nah kalau ini orang lapangan nih yang di Tanah Abang. Iya sih bisa dibilang kayak gitu. Tapi kan sekarang yang harus dipahami juga TikTok nggak di-ban, diregulasi. Iya betul. Diregulasi, jadi Kementerian Perdagangan bikin regulasi. Kemarin gue udah baca sih Permendaknya nomor 31 tahun 2023, cuma gue nggak hafal. Ya apa tuh bunyinya? Pasal-pasalnya gue nggak hafal karena pusing juga sebenarnya baca. Intinya adalah peraturan menteri. Intinya poin-poin yang gue tangkep salah satunya kayak nanti e-commerce itu harus nyantumin kalau ini barang impor itu negara asal harus dikasih tahu. Terus kedua kalau barang impor ini mungkin gue salah tafsir, kalau salah tolong dibenerin. Jadi minimal harga barang impor tuh $100, nggak boleh di bawah itu. Oh, kalau misalkan harga barang dari luar negeri itu di bawah $100, nggak bisa dijual. Nggak bisa, kecuali mungkin ada barang-barang yang mungkin nanti didiskusin sama pemerintah lagi gitu, baru mungkin bisa ada beberapa. Intinya butuh filter lagi gitu. Ya. Terus yang satu lagi social e-commerce nggak boleh jadi produsen. Artinya? Iya, lu dagang aja, lu bukan produsen gitu. Misalnya Lazada. Oh ya, jualan, dia nggak bisa produksi barangnya gitu. Betul. Dan itu memang itu bagi gua adil sih. Kalau kayak gitu. Nah, karena memang nggak tahu ya, tapi ini gua belum tahu datanya, tapi katanya memang hampir 80% itu produknya produk barang impor. Iya. Itu kan berakibat kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, meskipun memang barangnya murah, yang kita nggak tahu itu gimana gitu. Artinya UMKM bakal mati karena nggak bakal bisa nih nyaingin harga ini. Dan juga barang-barang Indo nggak laku. Iya, barang lokal kan UMKM asalnya. Iya. Bakal mati gitu. Padahal UMKM itu bertanggung jawab atau berperan dalam 97% lapangan kerja. Oh ya, iya benar. Meskipun kebanyakan ya rumahan kayak tukang gorengan, tukang jahit, tapi kan bisa ada karyawannya tuh. Ada. Iya, jadi tapi mereka nggak bakal bisa nyaingin itu gitu. Akhirnya kalau ini terus berjalan, ini orang-orang juga nggak punya pekerjaan lagi gitu. Dan dia nggak tahu harus mulai dari mana. Sumpama kalau misalkan ada device-nya oke lah, kalau nggak ada device-nya. Iya, sebetulnya bukan masalah device juga sih, cuman bagaimana cara UMKM ini bisa memaksimalkan platform gitu. Iya, mereka kalah. Nah iya itu makanya tadi yang kata lu bilang GP masih jauh, nah itu maksud gua. Iya di situ. GP masih jauh. Cuman yang gua pernah baca juga di CNBC Indonesia, memang kata Mendak itu Kementerian Dagangan, Pak Zulkifli Hasan
beliau bilang kita itu tidak menutup, tapi kita itu menata. Iya, diregulasi tadi. Iya, mungkin yang banyak diregulasi. salah orang nih di ban sepenuhnya di ban gitu. Jadi itu tidak ditutup tapi ditata agar supaya lebih baik lagi perjalanannya. Artinya proses dan UMKM juga, maksudnya kayak yang didagangkan itu semua tuh merasa adil gitu loh. Jadi kayak kalau nggak salah rumornya itu tanggal 10 November 2023. Apanya? Nanti bakal akan ada lagi rumornya, ini baru rumor doang. Jadi di sela beliau itu Zulkifli Hasan lagi dinas kunjungan ya ke Tanah Abang, di sela-sela itu diwawancarai katanya ya kita ini bukan menutup tapi menata. Nah rumornya itu tanggal 10 Februari ya. November apa Februari? November 10 November 2023. Iya, tapi setahu gua kemarin tuh ketika peraturan menteri dibuat itu TikTok dikasih waktu 7 hari untuk menata mereka, entah bikin aplikasi baru atau apa gitu. Iya, biar ikutin peraturan menteri. Tapi gua belum baca lagi apa yang dilakuin TikTok dan klarifikasinya seperti apa. Cuma yang gue baca mereka kayaknya sih mau nurut gitu. Cuman ini gue belum tahu ya. Gue baru baca di. Iya, keadaan yang ke depan atau kebijakan yang terbaru lagi. ini gue belum tahu gitu. Intinya kayak gitu. Memang sebenarnya TikTok juga ada baik-baiknya menurut gue juga, dan gue juga beberapa gue nonton video ada yang berpendapat gitu ada baik-baiknya loh ya kan? Iya baik. Seller baru yang orang mungkin pengangguran dia jadi seller. Iya betul, dia bisa belajar, artinya kayak ada dirinya tuh dapat ngerasa ada peluang gitu. Iya, gue masih bisa nih kayaknya di sini. Ibu rumah tangga punya penghasilan buat bantu-bantu rumah tangganya lah anggap. Tapi mungkin harusnya memang TikTok lebih pro UMKM dalam arti mungkin 90% atau 85% produk yang dijual produk lokal. UMKM, iya. Ya itulah. Jadi supaya kita tuh juga sejahteranya merata gitu loh. Iya, memang kan sebetulnya pemerintah ini andilnya adalah untuk mengatur gitu kan. Gimana supaya nggak ada ekonominya timpang atau gimana gitu sebetulnya. Jadi gitu. Iya, jadi itu sangat baik ya, sejahtera gitu maksudnya kalau betul. Misalkan pro UMKM kalau kata Pak Denny mah. Iya, karena UMKM ini ketika kita badai corona yang bikin Indonesia salah satunya masih bisa survive UMKM. Iya. Ini dia ada kepanjangan benernya. Iya. U-nya apa? Usaha mikro kecil menengah. Enggak, yang bercanda. Usaha. Mencari uang. Semua usaha kan mencari uang. Iya benar. Jadi UMKM itu kita lebih pro lagi, jadi kayak dianggap lah ya gitu ya. Iya, artinya bagaimana supaya UMKM ini nggak mati kayak gitu, karena memang ketika UMKM-nya mati artinya tadi banyak lapangan kerja yang tertutup, hilang, orang banyak jadi pengangguran, daya beli masyarakat rendah, otomatis perputaran uang nggak muter gitu, dan jadinya Indonesia nggak bisa jadi negara maju karena perputaran uangnya jelek. Gitu. Bisa jadi inflasi nggak sih? Gue nggak tahu sih kalau inflasi ya, tapi yang jelas GDP pendapatan brutonya itulah menurun gitu. Dan ketika negara maju rata-rata GDP-nya tinggi gitu. Terus ya. Bahkan lebih kayak lebih tinggi lagi gitu. Iya, GDP itu artinya adalah intinya apa ya? Jadi bukan uang beredar, jadi kayak transaksi dilakukan gitu di negara tersebut gitu. Kalau nggak salah iya. Jadi uangnya muter gitu. Iya, nggak ada yang disimpan, cuman lebih stabil gitu. Iya, mungkin kurang lebih gitu. Kalau ada yang lebih tahu boleh komen juga gitu. Betul. Mungkin kayak gitu sih. Para tiktokers, para pedagangers ya, jangan berkecil hati karena kita bisa lihat nanti. Iya, yang penting TikTok itu intinya nggak ditutup karena sekarang masih bisa. Shopnya yang ditutup setahu gua. Shopnya ditutup. Sosial. Mungkin lagi ada maintenance. Iya, mungkin nanti kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh TikTok gitu maksud gua. Betul. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat semuanya, maksud gua UMKM juga bagus gitu. Terus juga mungkin para seller nanti bisa menjual produk UMKM juga lagi gitu kan. Ada skill lagi atau ada orang-orang lagi yang tadinya memang belum berpenghasilan karena ini ketolong. Iya, mungkin itu bagus juga bisa. Juga, ya, intinya kayak gitu. Jadi kita tunggu aja ke depannya gimana. Betul. Mudah-mudahan TikTok ngelakuin sesuatu yang ibaratnya sejalan sama pemerintah juga gitu. Jadi semuanya bisa kena dampak positifnya kayak gitu. TikTok goyang mulu. Tak.
Aduh mama Oh yang Mama Cukaom kamu tadi. Jadi itu aja ya. Takutnya makin ngawur, bahaya nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support kita, nonton kita. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen yang baru. Jangan lupa juga buat like, share, subscribe, nonton dari awal. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih.